Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, dan bahwasanya di subuh yang cerah ini kita masih bisa menghadiri jamaah salat subuh dalam keadaan sehat walafiat adalah bagian dari anugerah Allah yang seharusnya kita syukuri di tengah masih bergejolaknya rasa takut yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi karena wabah yang belum juga berakhir. Meskipun alhamdulillah belakangan nampaknya sudah mulai melandai ya Pak Asep. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dan kita tetap dalam keadaan istiqamah dalam berikhtiar, karena itulah kira-kira ya menurut para ahli yang ikhtiar yang perlu kita lakukan. Maka ikhtiar kita adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita masih berada pada bulan baru di tahun yang baru Hijriah, yang kata khatib kemarin pergantian tahun hakikatnya hanya sebuah akumulasi dari pergantian bulan, minggu, hari, jam dan menit bahkan detik. Betul, dan pangkalnya adalah pada ikhtilaful laili wan nahar. Karena siang dan malam masih terus istiqamah, konsisten dalam berperan. Ketika malam tiba, siang hilang. Ketika siang datang, malam pun menghilang. Nah, dari pergantian siang dan malam yang konsisten inilah, yang tetap inilah, kemudian manusia mendapatkan berbagai macam kemajuan-kemajuan teknologi. Di antaranya lita'lamu adadas sinina wal hisab, ya, agar kalian dapat mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan. Jadi dari perputaran siang dan malam yang konsisten itu, manusia dengan kemampuannya dapat merumuskan kalender sampai puluhan tahun ke depan, lengkap dengan gejala-gejala alamnya, kecuali yang tidak mereka mampu. Karena ada gerhana matahari, gerhana bulan, pada tanggal berapa, jam keberapa, bahkan ke menit berapa. Nah, itu semua karena ketaatan siang dan malam yang terus berkhidmah tanpa henti, tanpa patah semangat, ya. Walaupun orang-orang tidak bersyukur, tetap saja siang dan malam terus berjalan. Nah, jadi intinya adalah kita berbicara tentang pergantian, tentang waktu. Dan orang-orang barat begitu tinggi menghargai waktu ini. Bahkan dengan puncak penghargaan mereka. Mereka bilang time is money. Waktu itu uang. Kenapa? Ya karena puncak himah mereka itu adalah uang, ya. Orang-orang kapitalis yang tertinggi himahnya adalah materi.
Tapi dengan semboyan itu mereka mampu membina diri jadi bangsa yang disiplin. Nah, bagaimana dengan kita? Kita punya semboyan yang lebih dari itu. Bagi kita umat Islam, waktu bukan sekedar uang, tetapi waktu adalah kehidupan itu sendiri. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi idha'atul waqti idha'atul hayah. Menyanyiakan waktu pada dasarnya adalah menyanyiakan kehidupan. Nah, mestinya kita bangkit menjadi orang-orang yang jauh lebih disiplin daripada mereka dalam segala hal. Nah, tapi kita sadari ya bahwa kenyataannya tidaklah seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Makanya terus perlu digaungkan akan pentingnya waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah di setiap lorong waktunya Allah bersumpah. Datang pagi Allah bersumpah dengan al-fajr wal fajr. Menanjak sedikit Allah bersumpah lagi dengan ad-duha wad-duha. Siang lagi wan nahar. Sore lagi wal asr. Kemudian wal lail. Menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Kan kalau kita bicara waktu itu berbicara sesuatu yang sangat unik. Waktu itu idza dhahaba lan ya'ud. Kalau sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi lorong waktu itu ya hanya ada di sinetron. Bisa kembali ke masa lalu, masa depan, bolak-balik ya. Ya itu ada di sinetron meskipun ada ibrahnya begitu kan. Artinya dengan yang seperti itu ya mungkin orang bisa tergugah ya. Bahwa ketika kita sudah melewati hari ini, kita nggak akan bisa kembali lagi ke hari ini di besok pagi. Jadi hari Sabtu ini tanggal 12 Hijriah ya, 12 Muharram ya. Tanggal 20 Agustus hanya 21 hanya terjadi hari ini. Tidak akan pernah ada lagi. Tahun depan mungkin ada tetapi tahunnya pasti sudah berbeda dan begitu selanjutnya. Nah, artinya jika di hari ini kita tidak berbuat apa-apa, hari ini pun akan berlalu. Kalaupun hari ini sibuk berbuat baik, akan berlalu juga. Sibuk berbuat jahat, akan berlalu juga. Jadi pilihannya adalah mau kita isi dengan apa waktu ini. Nah, kemudian dalam salah satu sumpah waktunya Allah tegaskan bahwa di hadapan sang waktu semua manusia itu terkapar dalam keadaan merugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Yang tidak merugi hanya orang yang sadar bahwa waktu itu harus diisi dan akan berlalu dengan keimanan dan dengan amal soleh. Tausiah adalah bagian dari amal soleh. Saling menasihati dengan kesabaran, bil haqq was sabr ya, dengan yang kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin rahimakumullah, kita dihadapkan pada 3 waktu ya. Ada al-yaum al-mafqud, waktu yang sudah berlalu. Kita belajar bahasa juga begitu yang kita kenal ya. Ada madhi, ada mudhari ya, yang sekarang dan yang akan datang.
waktu yang sudah berlalu. Apa yang bisa kita lakukan dengan al-yaum al-mafqud ini? Waktu yang sudah berlalu adalah cermin bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, lusa, ya, dan terus ke belakang. Tidak perlu berlama-lama kita untuk melihat masa lalu, karena pada hakikatnya kita melihat masa lalu itu untuk mempercepat langkah kita ke depan. Kalau kita hanya terbuai dengan masa lalu terus, ya kita bukan sedang hidup di masa lalu. Kita perlu ingat bahwa dulu umat Islam pernah jaya, ya. Tapi jangan kemudian terus hanya itu yang kita. Lalu bagaimana kita mengembalikan kejayaan itu di masa kini gitu. Kita ingat faktor-faktor penyebab kekalahan, kita hindari. Kita ingat penyebab-penyebab kemenangannya, itu yang kita ingat kembali. Jadi ibarat kita naik kendaraan, kita melihat spion untuk mempercepat langkah kita, supaya kita yakin bahwa di kanan kiri kita tidak ada yang sedang berusaha menyalip kita. Jadi kita jalan tanpa ragu. Dan itu tidak akan pernah kembali. Yang pertama, al-yaum al-mafqud, yang sudah berlalu tadi. Jadi yang ada adalah tinggal penyesalan dan penyesalan. Nah, supaya tidak terlalu menyesal, ya kita coba, ya, bahwa kalimat idealnya kalau terkait dengan waktu adalah mestinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, maka supaya hari ini kita yang akan menjadi masa lalu kita tidak terlalu kita sesali, ya kita isi dengan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua, al-yaum al-ma'hud, waktu yang sedang kita jalani. Inilah waktu yang kita miliki, yang sedang kita jalani. Kita hidup di masa kini. Nah, lagi-lagi ini juga akan berlalu. Detik-detik akan terus berlalu, menit berlalu, dan akan kembali. Sebentar lagi syuruk, sebentar lagi menanjak, dan hilang lagi. Seperti itu. Jadi kita mau berpolah seperti apapun, siang dan malam tidak akan pernah berhenti untuk menunggu kita berbuat. Mereka akan terus berlalu karena ketaatannya kepada Allah. Walaupun kita tidak taat, siang dan malam ini nggak akan menunggu kita, tapi terus akan berlalu. Jadi apapun tingkah pola kita dalam menyikapi waktu, kita akan terus tertinggal. Nah, jadi hari ini kita akan menjadi masa lalu kita. Maka supaya tidak terlalu menyesal, mari kita berupaya untuk mengisi hari ini kita dengan apa yang kita bisa lakukan. Ketika kita sedang sehat, lakukan apa yang tidak bisa kita lakukan di saat kita sedang sakit dan lain sebagainya. Dan jika kita sedang sakit pun, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan bersabar dan lain sebagainya. Si sakit yang baik adalah sakit yang menjalaninya dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah dari Allah, ya, dan tidak ada yang sia-sia, semua yang datang dari Allah. Maka selama sakit kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Hanya persoalan penyikapan. Nah, kemudian al-yaum al-mau'ud, hari yang dijanjikan, itu masa depan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan, tidak ada yang bisa mendeteksi kecuali sang pemilik waktu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, banyak sekali cermin-cermin yang dapat kita gunakan untuk merefleksi diri, ya, terkait dengan waktu ini. Apa yang menjadi semboyan para ulama kita di masa lalu
terkait dengan waktu. Di antaranya mereka mengatakan bahwa al-wajibat aktsar minal awqat. Tugas-tugas kita dalam hidup ini jauh lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena mereka merasa seperti itu, jadi akhirnya banyak di antara para ulama yang sampai kemudian dipanggil Allah, mereka belum menikah. Bukan karena tidak punya nafsu, tetapi karena saking sibuknya bergelut dengan ilmu, belajar. Nah, sampai seperti itu. Kalau orang sekarang tidak menikah, ya mudah-mudahan karena itu. Tapi disayangkan jika tidak menikah karena sudah kehilangan selera, karena sudah cukup tanpa menikah pun sudah bisa merasakan semua yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, ini tentu sesuatu yang berbanding terbalik. Nah, tugas-tugas kita semestinya. Tetapi apakah kita sudah merasakan itu? Ketika masih ada ya mendung sedikit, kita bilang mendung begini enaknya makan bakso nih, ya, sama uli goreng, dan lain sebagainya, kopi. Nah, ini artinya kita masih merasa betapa banyaknya waktu terluang yang tidak terisi, seakan-akan nggak ada lagi amalan, ya, kecuali menunggu. Ulama bilang bahwa tugas kita lebih banyak daripada waktu yang diberikan Allah. Tetapi kita bilang, ngapain ya kita nganggur begini? Nah, jadi seakan-akan kita menjadi pengangguran. Nah, ini adalah betul-betul persoalan kesadaran kita bahwa kita itu nggak sadar bahwa waktu ini terus berjalan, sehingga sampai ada keluar semboyan seperti itu yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan para ulama dulu. Nah, Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa terkait dengan nasihat-nasihat bagaimana agar kita menghargai waktu. Ya bani Adam, innama anta ayyam. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ya manusia, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Ayyam jamak dari yaum, artinya hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun, kalau satu hari berlalu, dhahaba ba'duk, maka sejatinya itu hilang sebagian daripada diri Anda. Apanya yang hilang? Jatah ajalnya, ya, umurnya lah begitu. Artinya Al-Hasan Al-Basri mengatakan kita bahwa diri kita itu, keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini itu tidak bisa terlepas dari sang waktu. Ya. Kita ingin rambut kita tetap hitam, ya, seiring waktu berjalan kita tidak bisa menahan kecuali dengan cat hitam. Kita ingin terus gagah berjalan tegap, ya, tetapi seiring berjalannya waktu semakin membungkuk. Dan itu sesuatu yang tabi'i, alami dan sunnatullah. Dan di dalam semua itu ada pelajaran. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya, juga punya nasihat buat kita. Beliau bilang, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Saya tidak pernah menyesali sesuatu, nadami ala yaumin, melebihi penyesalan saya terhadap satu hari di mana mataharinya terbenam, ya, yang kusufihi ajali, dan konsekuensinya bahwa ajalku, jatah usiaku berkurang, tetapi walam yazid fihi amali, amal-amal, ya, maksudnya adalah kebaikan saya tidak bertambah. Ya udah cukup nonjok lah. Artinya setiap ada matahari terbenam, matahari terbit, harus ada iringan-iringan
amal-amal kita yang menyertainya, sehingga amal kita yang baik berlalu bersama berlalunya sang waktu. Amal yang baik tidak selalu di dalam rumah atau di luar rumah. Dimanapun, di dalam rumah, di dalam kamar, di luar rumah, di tempat kerja, adalah lahan kita beribadah dan beramal. Karena kita bukan orang-orang yang memahami ibadah itu adalah yang ritual. Bahkan semua ritual itu harus terekspresikan dalam ibadah-ibadah sosial. Karena nilai ibadah ritual ada pada dimensi sosial. Nilai ibadah ritual kita berada pada dimensi sosial kita dalam bentuk al-akhlaq al-karimah. Ketika sholat kita, puasa kita tidak melahirkan kebaikan-kebaikan, maka sholat dan puasa kita nol. La sholata lahu, ya, untuk sholat. Kemudian untuk puasa kita dianggap sebagai sekedar menahan haus dan lapar saja. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud, ya. Jadi ya semestinya kalau ada waktu yang berlalu tanpa kita isi dengan kebaikan, ya kita harus menyesal dan bertaubat. Kemudian ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang dikenal dengan khalifah yang kelima itu. Dia bilang, "Innal laila wan nahara ya'malani fik fa'mal fihima." Sesungguhnya siang dan malam, malam dan siang, al-lail wan nahar, ya'malani fik, itu terus berjalan dalam diri kalian. Mereka enggak pernah diam. Jadi kalian tidur, ya, kita tidur, kita ngobrol, kita diskusi, kita masak seharian, ya tiba-tiba sore. Nah, maka fa'mal fihima, kata Umar bin Abdul Aziz, berbuatlah di lorong waktu itu, berbuatlah di antara siang dan malam itu, beramal solehlah dan lain sebagainya. Artinya semua itu tentu punya muara yang sama nasihatnya, bahwa agar kita semua tidak diam menunggu pergantian waktu, tidak diam menunggu matahari terbenam, tidak diam menunggu matahari terbit. Ya, ketika kita habis sholat asar seakan-akan tanggung menunggu maghrib, mau ngapain? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin ada murojaah yang belum tuntas, ya. Ya. Jadi mengisi waktu-waktu yang dianggap tanggung, tidak akan pernah ada sesuatu yang terlewat, ya. 1-2 ayat pasti akan menjadi satu kebaikan dan lumayan, gitu kan. Ya. Kalau untuk olahraga barangkali tanggung, wah nanti keburu berkeringat mau sholat maghrib dan sebagainya. Nah, intinya begitu banyak ragam, ya, kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mengisi lorong waktu ini, sehingga hari ini kita yang akan menjadi masa lalu kita itu tidak terlalu kita sesali, karena kita sudah berupaya untuk berkejaran dengan waktu terus berlalu, kita pun terus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan ada yang dapat kita petik dari cermin-cermin para ulama salaf kita untuk memperbaiki ahwal ijtima'iyah kita dan ahwal syakhsiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.